Waduh, ini bikin kayak gini harus laporan dulu nih ke KPI, Komisi Penyiaran India. Kembali lagi di ABFM barengan saya Simon. Kalian mendengarkan Sudut Menyudutkan. Lagi banyak banget sih kasus-kasus. Ya bukan kasus sih sebenarnya, kayak apa ya? Ramai lah soal revisi Undang-Undang KPI mengenai verifikasi terhadap konten kreator. Itu lagi rame sih kemarin. Ya apa ya? Lagi-lagi konten kreator gitu kan, lagi-lagi konten kreator, apapun lah konten kreator. Sekarang siapa sih yang nggak bisa jadi konten kreator tuh, siapa gitu loh ya kan? Orang cuma modal HP, bukan cuma sih, kayak kesannya meremehkan ya. Ya tapi emang cuma sih, saya nggak meremehkan sih. Ada orang cuma modal HP doang ya kan, HP apapun lah mereknya, bisa kok bikin konten. Apa konten mukbang ya, atau mungkin food reviewer gitu-gitulah bisa. Terus cover lagu bisa, terus nyanyi, apapun lah pokoknya, hanya bermodalkan alat untuk menayangkan ya kan, menayangkan hal yang kita bikin, konten yang kita bikin itu ya bisa gitu loh, siapa aja bisa gitu loh. Ya emang ada teorinya ya kan, ada pembelajarannya kayak gimana, tetapi tanpa orang mengikuti itu bisa kok jadi konten kreator, siapapun, mau tua mau muda ya kan, mau ganteng relatif sih, kalau jelek permanen absolut. Kayak bercanda, berarti saya ada di jelek lah, nggak apa-apa, absolut. Jadi gitu sih, apa ya, banyak kecaman yang dilayangkan netizen gitu kan di sosial medianya KPI gitu. Ada yang cemoohan, ada yang ngata-ngatain gitu lah, pokoknya kasar banget lah. Ngebela KPI berarti saya. Ya apa ya, ngebela sih enggak sih, tapi ya kan instansi kan, boleh ya kita kritik, ya boleh kita kritik instansi gitu loh, ketika instansi tersebut mungkin memberikan suatu produk. Ini kan suatu produk ya, undang-undang revisi itu ya, mengeluarkan produk, dan itu produknya tuh kurang garam, kurang manis, kurang apa, kan boleh ya kita kritik ya. Ya gitu sih posisinya, nggak ngebela, tapi sebisa mungkin biar produknya mereka itu bagus gitu loh, produknya mereka itu enak untuk dikonsumsi gitu loh. Jadi kan ya kritik itu perlu sih kalau menurut saya loh ya. Terus apa ya, sebenarnya masih bingung sih, apa sih sebenarnya peraturan verifikasi itu ya. Maksudnya pengkerucutan, kalau saya lihat beritanya sih nggak ada modal pengkerucutan kemana itu nggak ada sih. Apakah ketika kita mau bikin konten itu harus lapor dulu ke KPI? Repot ya. Yang di Gresik mana ya KPI? Ada di Kominfo mungkin ya. Atau kita harus terkenal dulu baru boleh bikin konten? Boleh loh ya, maksudnya kita menjadi selebgram dulu. Tapi kan selebgram kan gimana mau jadi selebgram kalau mulai aja harus terkenal ya kan. Itu masih bingung sih. Atau ketika kita dapat memonetisasi YouTube atau apapun lah, sosial media apapun lah, terus atau dapat endorse gitu ya, itu apakah kita laporan ke
ke KPI gitu-gitu sih. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu masih ngambang gitu loh. Nggak mengkerucut sama sekali verifikasi yang kayak gimana gitu loh yang dimaksudkan untuk konten kreator gitu loh. Itu masih bingung sih sebenarnya. Bingung, ya itu tadi pengkerucutan verifikasi itu kayak gimana gitu sih. Kalau dilihat dari situnya mungkin ya yang masih belum mengerucut itu, meskipun masih belum mengkerucut, tapi dampak-dampaknya itu sudah bisa dibayangkan gitu loh, sudah bisa dibayangkan ya kan. Bakalan banyak konten kreator yang hanya meniru konten yang dalam tanda kutip diizinkan tayang oleh KPI ya kan. Contoh konten keagamaan masa dilarang ya kan sama KPI, dan masa ya itu verifikasi lo apa sih ya, seperti itulah. Kita hanya jadinya kita ya kan, konten kreator mungkin yang akan memulai bikin konten itu hanya meniru dari konten yang diizinkan ya kan, dalam tanda kutip diverifikasi oleh KPI itu tadi gitu ya. Jadi makin banyak orang nggak kreatif dong kalau kayak gitu ya. Jadi apapun yang disuka, yang dibolehkan tayang sama KPI, yaitu yang bakal dijadikan patokan sih mungkin menurut saya buat oleh konten kreator baru yang bingung nih mau bikin konten yang kayak gimana. Bikin konten aja udah bingung loh, maksudnya bikin konten itu udah bingung, ditambah nanti harus ada verifikasi ke KPI. Wah, tambah bingung lagi sih. Banyak loh konten kreator yang masih ingin mulai, sebenarnya pengen gitu loh, bagus ya bikin konten, punya konten ya kan, terus ya pada nantinya akan terkenal di konten itu dan kaya di konten itu. Jadi orang tuh pengen bikin konten, tapi ya itu tadi udah bingung bikin konten ya, konsep kontennya tuh kayak gimana, udah bingung di situ ya. Dibingungkan lagi sama kita harus verifikasi dulu ke KPI ya kan, dan verifikasinya pun bentuknya juga di berita masih belum ada wujud konkretnya verifikasi itu kayak gimana. Saya membacanya mungkin kurang ya, tapi pembacaan saya seperti itu sih. Pengkerucutan verifikasi yang dilakukan KPI itu kayak gimana masih belum ada gitu loh. Jadi ini kesimpulannya adalah kalau kamu kalau Anda ingin membuat konten ya kan, bingung juga sih. Nggak bikin konten aja lah, bikin konten aja lah. Mau ntar diverifikasi, mau enggak ya. Terus umpama kalau nggak diverifikasi terus apain, diblokir gitu ini, nggak tahu lah. bingung benar bingung. Kalau ada yang tahu bentuk verifikasi dari KPI itu untuk konten kreator, bolehlah di share di kolom komentar ya. Atau yang punya unek-unek soal konten kreator ya kan, punya apapun lah keluh kesah soal konten kreator, keluh kesah soal konten lah pada intinya, bolehlah diskusi di kolom komentar. Gitu sih. Dan jangan lupa tetap like, share, dan subscribe di HBFM. Gitu terus lah pokoknya. Oke, saya Simon, podcast berdua pamit. Kok podcast berdua? Saya Simon, sudut menyudutkan pamit. Dadah. Aduh, susah. Bikin konten aja udah susah, malah ada verifikasi.